Bab 3881 Jack mengangguk, tetapi kilatan dingin muncul di matanya. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Pria dengan alis yang sama itu benar, siapapun yang bisa memasuki kota tingkat 1 setidaknya di atas rata-rata. Para prajurit itu biasanya sangat sombong dan memikirkan diri mereka sendiri, jadi bagaimana mungkin mereka membiarkan prajurit biasa memiliki bagian dari kekayaan tanpa alasan. Mereka setuju untuk membuka medan perang Toman agar semua orang dapat berpartisipasi. Lurain berkedip, saya tidak berpikir itu sesuatu yang buruk. Mereka membuka medan perang sehingga mereka dapat mengenakan pajak kepada semua orang, dan setiap orang yang memasuki medan perang dan berhasil bertahan hidup harus memberi mereka 1/5 dari penghasilan mereka. Lurain tidak melihat ada yang salah dengan itu. Banyak yang telah mendaftar, dan bahkan jika 1/3 dari total peserta meninggal di dalam, itu berarti banyak dari mereka yang masih hidup. Bahkan jika itu hanya 1/5 dari hadiah, itu masih akan menjadi jumlah yang signifikan mengingat jumlahnya. Tidak diragukan lagi, prajurit terbaik dari yang terbaik akan mendapatkan banyak uang, dan hanya dengan memikirkannya saja sudah membuatnya iri. Jack mengangkat alis dan mencemooh sebelum dia berkata, mereka penuh rahasia. Mereka mungkin mencoba untuk memberikan alasan yang salah sehingga semua orang akan jatuh ke dalam umpan mereka. Mereka tidak perlu melakukan banyak hal, dan semuanya akan pergi. Menurut rencana mereka, mereka akan mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Kata-kata itu mengejutkan Mart dan Lurain. Mereka melebarkan mata, sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Jack. Mereka mengerti bahasa dan kata-katanya, tetapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya dia maksud. Mart menatap Jack, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya, Jack, kita berdua bingung di sini. Bisakah Anda menjelaskan maksud Anda? Apa yang Anda maksud dengan rahasia? Hasil seperti apa yang mereka inginkan? Jack menghela napas, menuang teh lagi untuk dirinya sendiri, dan berkata, pikirkan saja. Bukankah peraturan memiliki celah yang sangat jelas? Para prajurit membawa ruang penyimpanan mereka ke medan perang Toman. Kecuali jika mereka cukup kuat untuk menduduki peringkat di 100 teratas, tidak ada yang akan tahu berapa banyak setan yang telah dibunuh dan berapa banyak kristal roh yang telah mereka peroleh. Mereka dapat dengan mudah membuat nomor acak ketika mereka keluar. Jelas bahwa banyak orang akan melakukan itu, dan celahnya tepat di depan mata semua orang. Kamu bisa melihatnya hanya dengan memikirkannya sedikit. Saat kata-kata itu diucapkan, keduanya tertegun. Mereka tiba-tiba mengerti apa maksud Jack. Dia benar, tidak ada yang tahu berapa banyak setan yang telah dibunuh oleh peserta di medan perang Toman. Jika mereka menginginkan 1/5 dari hadiah, pertama-tama mereka perlu mengetahui berapa banyak yang diperoleh setiap orang di sana. Jika mereka tidak bisa melakukan itu, hampir semua orang akan berbohong tentang itu. Itu adalah celah yang sangat besar, menatap wajah semua orang. Seperti yang dikatakan Jack, siapapun bisa melihatnya. Jadi mengapa prajurit papan atas masih menetapkan aturan seperti itu? Apakah mereka mencoba menarik lebih banyak prajurit untuk bergabung dengan aturan itu? Ketika mereka berdua memikirkannya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Tenggorokan mereka menjadi kering, dan mereka mulai berkeringat. Rasanya seperti sesuatu yang lain sedang diseduh. Namun, banyak orang yang masih bersedia untuk bergabung dengan Toman Battlefield karena godaan potensi hadiah. Mereka ingin membunuh iblis dan mendapatkan hadiah, benar-benar melupakan celah ini. Jika Jack tidak mengingatkan mereka, Lurain juga tidak akan memikirkannya. Mart dan Lurain bertukar pandang ketakutan. Bab 3882. Lurain menggertakkan giginya dan berkata, jadi menurutmu ini adalah plot? Plot macam apa itu? Apa yang mereka coba lakukan? Jack mengangkat alisnya dan dengan tenang menjawab, ini mungkin terkait dengan pembukaan Radiant Hall, tapi itu hanya tebakanku. Adapun apa yang mereka pikirkan, aku perlu lebih banyak detail untuk bisa menebaknya. Peraturan medan perang Toman cukup menarik. Mart berbinar, dan dia berkata, apakah aturan bahwa ruang akan menyusut setengahnya setiap hari? Jack mengangguk. Medan perang Toman mirip dengan Chaos City, tetapi memiliki banyak perbedaan juga. Perbedaan yang paling signifikan adalah ruang di dalamnya tidak tetap. Setiap prajurit memiliki waktu terbatas untuk mencoba tantangan, yaitu total 7 hari, dan ruang akan menyusut setengahnya setiap hari. Misalnya, jika ruang aslinya 10 km, itu akan menyusut menjadi 5 km pada hari kedua. Pada hari ketiga, itu akan menyusut setengahnya lagi, menyisakan 2,5 km.
Tentu saja, itu hanya sebuah contoh. Pada kenyataannya, medan perang Toman sangat besar, lebih besar dari gabungan beberapa kota. Bahkan pada hari ketujuh, setelah tempat itu menyusut berkali-kali, itu masih lebih besar dari kota biasa. Semakin dekat ke tengah, semakin kuat binatang buas yang akan mereka temui. Mulai dari pinggiran, mereka kebanyakan akan menghadapi setan hijau. Tapi saat ruang menyusut, mereka akan bergerak lebih dekat ke tengah, di mana mereka akan menghadapi iblis yang lebih kuat. Pada hari ketujuh, akan mudah untuk bertemu dengan iblis unik atau bahkan Raja Iblis. Kebanyakan prajurit tidak akan mampu mengalahkan mereka. Namun, jika prajurit berlari cukup cepat dan menghindari monster tingkat tinggi, mereka bisa selamat. Binatang tingkat tinggi tidak akan menyerang manusia jika manusia cukup cepat. Jadi, bahkan dengan sejumlah besar prajurit reguler yang berpartisipasi, sekitar 70% dari mereka masih bertahan. Orang-orang yang tewas mungkin telah menemui ajalnya karena mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri atau tersandung ke sarang binatang buas karena nasib buruk. Karena itu, sebagian besar prajurit biasa sangat ingin mencoba peruntungan. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh iblis merah, mereka masih bisa menangani iblis hijau dengan kerja tim. Untuk prajurit biasa, hadiah apapun yang bisa mereka peroleh sangat berharga. Bahkan beberapa ratus kristal roh tidak sia-sia. Untuk prajurit di atas rata-rata, itu adalah jumlah yang kecil, tetapi mengingat jumlahnya, prajurit reguler terdiri dari lebih dari 70% dari semua peserta. Yang di atas rata-rata merupakan lebih dari 20%, sedangkan peserta yang tersisa adalah prajurit puncak. Prajurit mati-matian berjuang untuk mendaki lebih tinggi, dan tidak ada yang akan melewatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Medan perang Toman berfungsi sebagai batu loncatan bagi mereka untuk tumbuh lebih kuat. Bahkan Lurain menjadi serakah saat mendengarnya. Dia sangat bersemangat sehingga dia bahkan tidak mempertimbangkan aturannya. Bahkan Mart tidak menyadarinya. Reaksi mereka mirip dengan tanggapan sebagian besar prajurit. Fakta bahwa itu adalah tantangan dari kota tingkat 1 telah memicu keserakahan sebagian besar prajurit. Lagi pula, sebagian besar prajurit biasa tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menginjakkan kaki ke kota level 1, apalagi mencoba tantangan di sana. Argumen di sekitarnya semakin keras, menarik perhatian Jack sekali lagi. Dia berbalik untuk melihat, dan pria dengan unibrow itu tampak sangat cemas. Matanya panik, dan dia tampak benar-benar tak berdaya. Bab 3883. Pria dengan unibrow merasa tidak berdaya tentang betapa bersemangatnya semua orang tentang hal ini. Dia dengan jelas merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi hanya sedikit yang mau mendengarkan nasihatnya. Pria berwajah persegi itu penuh dengan pemikiran untuk pamer di medan perang Toman, membunuh 100 setan hijau, dan mendapatkan hadiah besar. Dia percaya dia akan mendapatkan banyak harta untuk meningkatkan dirinya sendiri. Begitu dunia berputar ditutup dan dia kembali ke dunia asalnya, statusnya akan melonjak, dan semua muridnya akan memandangnya. Dia bahkan berfantasi tentang memiliki apapun yang dia inginkan saat dia menjadi murid terpilih. Dia akan memiliki semua gadis yang dia inginkan, dan mereka semua akan berlomba-lomba untuk menjadi kekasihnya. Mantan muridnya yang menghina harus menundukkan kepala di depannya, tidak lagi berani pamer. Dia sudah dibutakan oleh keserakahan pada saat ini dan tidak bisa lagi berpikir jernih. Pria dengan satu alis memiliki hubungan yang baik dengan pria berwajah persegi tetapi tidak tahan menyaksikan perilaku sembrono temannya. Namun, dia menerima bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika dia terus memberi nasihat, dia akan dianggap berusaha menghalangi masa depan pria berwajah persegi itu. Selanjutnya, Toman Battlefield telah dibuka beberapa kali sebelumnya, dan hanya 30% peserta yang meninggal. Sebagian besar prajurit yang masuk mendapat untung. Kelihatannya tidak terlalu berbahaya, tapi pria beralis satu itu telah menerima berita yang mengerikan. Dia setuju untuk tidak pernah menyebarkan berita dan bahkan tidak bisa memberitahu pria berwajah persegi itu. Pria berwajah persegi itu sangat bersemangat, dan ekspresi jijik melintas di wajahnya ketika dia melihat pria dengan alis berkerut. Dia pikir temannya hanya menjadi pemalu. Namun, ikatan erat mereka mencegah pria berwajah persegi itu mengatakan sesuatu yang terlalu keras pada saat itu. Lagi pula, dia tahu pria dengan unibrow itu punya niat baik. Pria berwajah persegi itu menepuk pundak pria tak beralis itu. "Hei, jangan terlalu memikirkannya. Medan perang Toman telah dibuka beberapa kali sekarang,
dan bukankah semuanya baik-baik saja? Harus kuakui, bagaimanapun, kamu ada benarnya. Prajurit puncak itu selalu egois, tapi mereka punya alasan. Hanya dengan mengambil 1/5 dari keuntungan, mereka mendapatkan banyak. Jika saya berada di posisi mereka, saya akan melakukan hal yang sama. Pria dengan satu alis menghela nafas dan menatap pria berwajah persegi, yang tetap tidak menyadari kebenaran. Dia mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan pada saat itu, pria berwajah persegi itu tidak akan mendengarkan. Pria berwajah persegi itu hanya akan menyerah ketika dihadapkan pada kebenaran, tetapi dalam situasi ini, jika dia menghadapi kebenaran, dia akan mati. Pria dengan unibrow menahan diri untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berkata, kali ini berbeda. Hanya itu yang bisa saya katakan. Toman Battlefield yang akan datang, yang dibuka besok, tidak seperti sebelumnya. Jika Anda mendaftar sembarangan, Anda mungkin akan berakhir mati di dalam. Tunggu sebentar. Setelah berbicara, pria dengan unibrow langsung terdiam. Pria berwajah persegi itu tidak bodoh, meski dia bersemangat. Dia jelas memahami implikasinya. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan mendesak, apa maksudmu? Mungkinkah? Petik 2. Sebelum dia bisa selesai, keributan terdengar di luar. Bab 3884. Seorang pria bergegas masuk dan berteriak, mereka yang ingin mendaftar ke medan perang Toman, cepat dan pergi. Saya baru saja menerima berita. Kali ini, medan perang akan dibuka untuk terakhir kalinya dalam 2 bulan ke depan. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda harus menunggu lama. Lebih lama. Begitu kata-kata itu diucapkan, keributan meletus di dalam penginapan. Medan perang Toman tidak akan dibuka lagi selama 2 bulan setelah ini. Tidak ada yang pernah mendengar tentang ini sebelumnya, jadi mengapa peraturannya tiba-tiba berubah? Semua orang mulai bertanya-tanya apakah informasi itu asli, tetapi segera setelah itu, lebih banyak prajurit datang dengan berita yang sama, memastikan keasliannya. Mereka yang meragukan berita itu dengan cepat menghilangkan keraguan mereka. Setelah mendengar ini, pria dengan wajah unibrow itu membeku. Bibirnya berkedut, merasakan ada sesuatu yang sangat salah, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Apa yang sudah dia katakan adalah pengecualian. Pengungkapan lebih lanjut akan sama dengan mengungkap rahasia. Pria dengan unibrow menghela nafas panjang saat dia menatap pria berwajah persegi itu. Rekannya memasang ekspresi frustrasi ketika dia mengamati kerumunan sebelum dengan ragu-ragu kembali ke pria dengan alis yang sama. Pria berwajah persegi itu terbatuk dan kembali ke tempat duduknya, menatap pria dengan alis yang tidak rata itu dengan saksama. Dia berbicara dengan serius, apakah kamu tahu sesuatu? Pria dengan unibrow mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Saya tidak tahu apa-apa, saya hanya merasa ada sesuatu yang salah. Saya menyarankan Anda untuk berpikir sebelum bertindak. Pejuang puncak itu sangat egois, mereka tidak akan benar-benar membantu kita. Bahkan jika tidak ada yang terjadi hari ini, sesuatu akan terjadi pada akhirnya. Jangan lupa, Radiant Hall masih belum dibuka. Semua orang tahu bahwa Radiant Hall berisi harta tak ternilai yang mampu mengubah takdir seorang prajurit. Meskipun secara spesifik isinya tidak diketahui, mata setiap prajurit biasa akan memerah karena keserakahan. Mereka tidak lagi menghadapi ejekan dan sikap merendahkan, mereka akan dipuji dan dihormati. Ini adalah keinginan utama dari setiap prajurit biasa. Dan itu bukan hanya satu orang yang bisa mencapainya. Contoh yang tak terhitung jumlahnya telah disaksikan oleh semua orang. Bahkan mereka yang berada di puncak mau tidak mau menyimpan keserakahan. Mereka juga sangat ingin memperbaiki diri, meskipun itu berarti mengambil satu langkah kecil ke depan. Namun, membuka Radiant Hall bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan Heartblood dalam jumlah besar, dan mendapatkannya bukanlah hal yang mudah. Banyak pertempuran meletus karena Heartblood, dan prajurit dari dunia kelas 3 menderita kematian yang mengerikan. Untuk mengekstrak Heartblood, orang tersebut harus hidup, menghasilkan kekejaman yang tak terkatakan. Ketakutan seseorang akan meningkat semakin Heartblood mereka diekstraksi, sehingga mereka sering menjadi sasaran metode penyiksaan saat masih hidup. Karena kekejaman ekstrim yang terlibat, ada serangan balik yang kuat. Perang antar dunia pecah, dan bahkan para pejuang dari dunia kelas 2 menderita kerugian. Jack telah menyaksikan banyak pertempuran yang timbul dari Heartblood, dengan banyak yang kehilangan nyawa. Namun,
Bagi mereka yang berdiri di puncak, jumlah korban tidak menjadi masalah selama mereka bisa mengumpulkan cukup Heartblood. Bab 3885. Untuk membuka Radiant Hall, prajurit biasa hidup dalam ketakutan karena Heartblood. Selama Radiant Hall tidak dibuka, itu berarti tidak cukup Heartblood yang diperoleh. Itu juga berarti bahwa lebih banyak orang akan disiksa sampai mati. Seolah-olah ada kapak tepat di atas mereka yang akan memenggal kepala mereka kapan saja. Mereka juga ingin melawan. Mereka ingin membalas dendam terhadap prajurit papan atas dengan ganas, tetapi hal-hal tidak pernah berjalan seperti yang mereka inginkan. Lagi pula, mereka yang berdiri di puncak semuanya berada di kota tingkat 1, dan kota-kota seperti itu adalah gerbang besar yang tidak bisa dilewati oleh sebagian besar prajurit. Hanya segelintir prajurit di atas rata-rata dan mereka yang berdiri di puncak yang bisa masuk. Bahkan jika mereka ingin membalas dendam, mereka tidak dapat menemukan target mereka. Namun, mereka tahu betul bahwa para prajurit yang berdiri di puncak ini akan melakukan apa saja untuk mendapatkan lebih banyak Heartblood untuk membuka Radiant Hall, dan lebih banyak orang akan binasa karenanya. Pria dengan unibrow itu sangat masuk akal untuk mengatakan apa yang dia lakukan. Pria berwajah persegi itu mengerutkan kening. Dia menatap pria dengan unibrow dengan tatapan serius dan penuh arti. Meskipun kedengarannya pria dengan unibrow itu membuat asumsi yang benar-benar valid, pria berwajah persegi itu tahu dia pasti menyembunyikan sesuatu. Sebelumnya, ketika pria dengan unibrow itu mencoba memberinya nasihat, dia jelas ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya berubah pikiran. Dia menolak untuk menceritakan kisah lengkapnya. Pria berwajah persegi itu mengerutkan kening. Dia ingin mengejar masalah ini. Bagaimanapun, ini menyangkut keuntungannya sendiri. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Keduanya sudah saling kenal sejak lama, jadi dia tahu seperti apa pria beralis satu itu. Selama pria itu tidak mau mengatakan apa-apa, bahkan jika dia disiksa, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Pria berwajah persegi itu menghela nafas, memandangi kerumunan yang sedikit frustrasi. Saat itu, beberapa pendekar ingin menjajal medan perang Toman. Karena tidak ada kesalahan dengan beritanya, mereka harus menunggu 2 bulan lagi jika mereka tidak bergabung dengan yang ini. Ini adalah kesempatan langka. Mereka yang awalnya ragu-ragu merasa terdesak oleh pengumuman tersebut dan dengan demikian mengertakkan gigi dan mendaftar. Salah satu prajurit yang bersemangat berbicara kepada rekan-rekannya. Aku hanya akan memastikan untuk lebih berhati-hati. Ketika aku melihat iblis dan raja iblis yang unik, aku akan memastikan untuk menjaga jarak aman. Aku tidak akan melawan iblis pada level itu, jadi aku akan aman. Aku juga akan menemukan beberapa prajurit yang andal untuk membentuk tim. Kita akan membunuh iblis hijau dan merah bersama-sama dan membuat banyak kristal roh. Aku akan menghasilkan cukup uang untuk membeli pil awan ungu. Salah satu rekannya menepuk pundaknya dan berkata, kamu harus berhati-hati. Bekerja dengan orang lain untuk membunuh setan adalah satu hal, tetapi kamu harus memastikan bahwa mereka adalah orang baik. Jangan bekerja dengan siapapun yang akan mengkhianatimu. Jangan khawatir, aku bukan idiot. Aku akan memastikan orang-orang yang bekerja denganku adalah orang baik. Jika aku menemukan sesuatu yang salah, aku pasti akan mundur. Semua orang di sana jelas bersemangat. Mereka sudah merencanakan cara mendapatkan lebih banyak kristal roh di medan perang Toman. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan seolah-olah mereka pasti akan menjadi lebih kuat ketika mereka keluar dari medan perang. Bab 3886. Setelah beberapa saat, pria berwajah persegi itu mengatupkan giginya dan menatap pria beralis dengan serius. Aku tahu kamu tidak akan memberitahuku apa yang tidak ingin kamu katakan bahkan jika aku berlutut dan memohon padamu. Bahkan jika sesuatu yang aneh terjadi, selama aku sangat berhati-hati, aku tidak akan seberuntung itu. Di 2 bulan, saya memiliki sesuatu yang penting yang harus saya lakukan. Saya mungkin tidak dapat meluangkan waktu untuk berpartisipasi, jadi saya harus bergabung kali ini. Pria dengan unibrow melebarkan matanya ketika dia mendengar itu. Berbagai emosi bermain di matanya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelan kata-katanya pada akhirnya ketika dia kehilangan kata-kata. Pria berwajah persegi itu sudah memutuskan untuk mengambil risiko. Kecuali pria beralis satu mengatakan yang sebenarnya, tidak mungkin pria berwajah persegi itu akan berbalik. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia mengungkapkan kebenarannya, pria berwajah persegi itu mungkin tidak akan mendengarkan. Lagi pula,
Ada terlalu banyak kegembiraan di udara. Seolah-olah memasuki medan perang Toman akan menjamin masa depan yang cerah. Sangat sulit bagi mereka untuk melepaskan kesempatan ini. Bahkan jika mereka tahu bahwa kesempatan ini datang dengan bahaya, mereka semua percaya bahwa mereka akan beruntung. Selama mereka bergerak dengan hati-hati, mereka akan bisa keluar dengan aman. Berhati-hati bukan berarti tidak akan terjadi apa-apa. Beberapa hal mirip dengan badai salju. Selama Anda berada di dalam area tersebut, Anda akan terkena dampaknya. Bahkan jika Anda mengukur setiap langkah yang Anda ambil, itu tetap tidak berguna. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Namun, orang-orang itu menolak untuk mendengarkan. Bahkan jika dia meneriakkan kebenaran, mereka hanya akan berpikir bahwa dia mencoba menghentikan semua orang untuk mencapai masa depan yang cerah. Pria dengan unibrow menggelengkan kepalanya diam-diam, menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Jack, yang telah mengamati keduanya sepanjang waktu, sudah memiliki jawaban yang tidak jelas di dalam hatinya. Mungkin saja dia masih memiliki beberapa kekurangan dalam idenya, tetapi itu harus sangat dekat dengan kebenaran. Dia setuju dengan apa yang pria dengan unibrow itu katakan. Para prajurit yang berdiri di atas tidak pernah menganggap prajurit biasa sebagai manusia sebelumnya. Selain itu, prajurit biasa seperti barang sekali pakai saat tidak lagi berguna. Mereka hanyalah alat yang nyaman ketika mereka melayani suatu tujuan. Tidak mungkin mereka tiba-tiba berbagi kekayaan dengan semua orang. Itu lucu hanya untuk memikirkannya. Selain itu, celah itu jelas terlihat oleh semua orang, tetapi tampaknya tidak ada yang peduli. Mereka sudah benar-benar dikuasai oleh kegembiraan mereka dan tidak bisa melihat bahaya yang mereka hadapi. Mart dan Lurain perlahan mulai memahami banyak hal setelah diberitahu oleh Jack. Lurain menarik napas dalam-dalam dan berbisik, pria dengan unibrow itu pasti tahu apa yang terjadi, tetapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya karena suatu alasan. Aku bertanya-tanya apakah dia tahu yang sebenarnya atau tidak, tetapi saat aku mendengar tentang perubahan waktu yang tiba-tiba, aku yakin orang ini tahu sesuatu. Segalanya tampak terjadi dengan kecepatan panik. Sepertinya kebetulan, tetapi Lurain tahu bahwa hal seperti itu tidak ada. Ini bukan suatu kebetulan, ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan. Itu adalah plot yang sangat besar. Lurain mengerutkan kening. Dia memandang Jack dan berkata, aku sangat penasaran. Bisakah jumlah penantang dan hari tantangan diubah oleh para prajurit seperti yang mereka inginkan? Apakah itu berita palsu yang baru saja dibuat-buat oleh seseorang? Saya pikir berita bahwa Toman Battlefield tidak akan dibuka selama 2 bulan lagi dibuat untuk membuat semua orang cemas. Mereka ingin semua orang berpartisipasi dalam tantangan khusus ini sehingga mereka dapat mengumpulkan lebih banyak orang. Bab 3887. Jack merenungkan masalah ini dan berkata dengan cemberut, berita itu pasti palsu. Seseorang dengan sengaja menyebarkannya. Lihat saja orang-orang yang baru saja masuk. Mereka semua masuk dengan sangat bersemangat dan mulai meneriakkan informasinya. Setiap orang berbeda, beberapa orang akan berteriak di mana-mana seperti itu. Tetapi beberapa akan diam, hanya memberitahu mereka yang mereka kenal setelah mendengarnya. Namun, mereka semua masuk dan mulai berteriak seperti ayam saat mereka masuk, memastikan semua orang mendengarnya. Berita ini mungkin sudah tersebar ke seluruh kota saat ini. Semua orang sudah tahu. Lurain dan Mart menarik napas dalam-dalam saat itu. Logika Jack terdengar tepat bagi mereka, dan seharusnya itulah yang terjadi. Berita itu sengaja disebarkan. Mengubah aturan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh prajurit manapun. Bagaimanapun, ini adalah dunia berputar. Bahkan para prajurit yang berdiri di puncak itu tidak seberapa dibandingkan dengan pahlawan kuno. Mereka tidak mampu mengubah aturan sama sekali. Karena mereka tidak dapat mengubah aturan tetapi tetap ingin mencapai tujuan mereka, mereka perlu menggunakan metode khusus. Harus dikatakan bahwa apa yang mereka lakukan pasti berhasil. Semua orang sudah sangat bersemangat, dan beberapa orang sudah berbicara tentang mendaftar. Kali ini, pasti akan ada beberapa kali lebih banyak orang yang mendaftar dari sebelumnya. Namun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah mereka masuk ke dalam. Setelah Lurain mengetahui apa yang terjadi, dia merasa hatinya terbakar. Dia dengan cepat kehilangan akal sehatnya. Orang-orang itu terlalu berlebihan. Ada batas seberapa tak tahu malu dan tercela mereka. Jika Jack tidak ada di sana, dia akan menjadi salah satu dari mereka yang tertipu. Dia akan berpikir bahwa dia mengambil langkah maju untuk dirinya sendiri,
tetapi dia sebenarnya akan melompat ke dalam api dan akhirnya dibantai. Semakin Lurain memikirkannya, semakin marah dia saat tinjunya mengepal erat. Bahkan jika dia berasal dari dunia kelas 2, dia tahu betul bahwa itu tidak akan berarti apa-apa begitu dia memasuki medan perang Toman. Dia hanya akan menjadi salah satu mangsa di dalam. Jika dia tidak hati-hati dan akhirnya tertangkap, dia akan disiksa sampai mati. Dengan keahliannya, dia pasti tidak akan bisa membalikkan keadaan. Hanya memikirkan tentang bagaimana keadaan akan berakhir baginya tanpa kehadiran Jack, dia terbakar amarah. Mart kurang lebih sama, tetapi dia lebih baik dalam mengendalikan dirinya. Emosinya tidak tertulis di wajahnya seperti Lurain, tapi dia sama marahnya. Hanya saja tidak ada yang bisa dia lakukan. Rasa ketidakberdayaan yang mendalam menyebabkan dia kehilangan kata-kata. Lurain menghela nafas, sayang sekali kita tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Bahkan jika kita mengungkapkan kebenaran, tidak ada yang akan mempercayai kita. Meskipun beberapa akan, mereka tidak akan berterima kasih kepada kita. Mereka hanya akan menonton saja, terjadi. Jack mengangkat alis, aku tidak akan hanya menonton semuanya terjadi diam-diam, karena medan perang Toman kali ini akan seru, aku akan bergabung dengan semua orang. Lurain dan Mart tercengang mendengar apa yang dikatakan Jack. Mereka melebarkan mata dan tidak bisa berkata apa-apa. Mereka ingin memberitahu Jack untuk memikirkannya dengan benar, tetapi mereka dengan cepat menelan kembali kata-kata mereka. Bab 3888 Jack punya pendapatnya sendiri. Dia tidak akan mendengarkan orang lain pada saat itu. Lebih jauh lagi, itu tidak seperti keputusan mereka juga akan menjadi keputusan yang tepat. Situasi ini adalah bunuh diri untuk orang lain. Tetapi mungkin tidak demikian halnya dengan Jack. Lagi pula, keterampilan Jack sangat kuat sehingga mengejutkan. Lurain bahkan bertanya-tanya apakah ada orang yang bisa mengalahkan Jack di seluruh dunia berputar jika dia tidak kalah jumlah. Jack juga bukan orang idiot, jadi dia tidak akan menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya. Setelah memikirkannya, Lurain masih berkata pada akhirnya, aku tahu kamu selalu punya ide sendiri, dan kamu tidak akan bergerak sembarangan, tapi aku masih merasa harus memberitahumu ini. Medan perang Toman mungkin memiliki beberapa situasi sulit. Lagi pula, sebelum Anda masuk, Anda tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Lurain tidak jelas dengan kata-katanya, tetapi Jack mengerti. Lurain memberitahunya bahwa ada beberapa masalah yang bahkan dia mungkin tidak bisa keluar darinya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Jack, dia tetap sendirian. Bekerja sendiri memberi Jack banyak kebebasan, tetapi masih ada batasan. Misalnya, jika sekelompok Raja Iblis tiba-tiba muncul, bahkan Jack pun mungkin tidak dapat menanganinya. Jack mengangkat alis dan tertawa kecil, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Aku juga sudah memikirkannya. Coba pikirkan, kita sudah tahu bahwa para pejuang di puncak itu pasti melakukan ini demi mengumpulkan lebih banyak Heartblood. Kemudian, mereka pasti akan mengatur banyak orang mereka untuk bergabung dengan Toman Battlefield. Mereka bahkan mungkin bergabung sendiri. Aku mungkin tidak bisa melawan banyak lawan sendirian, tapi aku tidak akan bodoh cukup untuk bertarung ketika aku berada di posisi yang kurang menguntungkan. Seharusnya tidak ada risiko sembarangan. Seperti yang dikatakan Jack, jika mereka ingin mengumpulkan Heartblood, maka mereka akan mengatur orang-orang mereka atau diri mereka sendiri untuk bergabung. Kemudian, jika sesuatu yang berbahaya terjadi, bahkan mereka tidak akan bisa kabur. Apa yang disebut risiko tanpa pandang bulu mengacu pada bencana besar yang tiba-tiba akan terjadi. Dia merujuk pada kejadian semacam itu yang akan menarik siapapun ke dalam area tersebut, tidak peduli siapa mereka. Jack hanya khawatir tentang hal seperti itu terjadi. Namun, setelah memikirkannya, dia membuang gagasan itu. Karena berita yang disebarkan adalah palsu, dan medan perang Toman telah dibuka berkali-kali, maka perubahan apapun akan berasal dari orang-orang itu. Jadi, pada dasarnya tidak ada risiko apapun yang tidak dapat dia tangani terjadi. Selama Jack cukup berhati-hati, dia akan bisa menjamin keselamatannya sendiri. Lurain memikirkannya dan mengangguk, jika kamu mengatakan itu, aku juga ingin bergabung. Namun, aku mungkin hanya akan menjadi umpan meriam jika aku bergabung. Aku hanya benar-benar ingin tahu apa yang akan terjadi di dalam. Lurain mungkin penasaran, tapi dia tahu batas kemampuannya. Dengan keahliannya, dia pasti hanya akan menjadi umpan meriam jika dia bergabung. Lagi pula, setelah mendaftar, dia akan dikirim ke medan perang Toman. Dia akan dikirim ke luar angkasa sendirian.
Tanpa Jack di sisinya, dia pasti akan mati. Jack memandang Lorraine, jika kamu benar-benar ingin bergabung, bukan berarti tidak mungkin. Setelah mengatakan itu, Jack mengeluarkan lencana dari Mustard Seed dan meletakkannya di atas meja. Lorraine dan Mart saling memandang dengan rasa ingin tahu sebelum mereka melihat kembali lencana itu. Bab 3889. Mereka mengenali lencana itu. Itu adalah hadiah yang diterima Jack dari Seven Deaths Array. Lencana itu membawa Jack ke aula pembantaian dan aula pembunuhan. Mereka seharusnya mengikuti lencana itu ke lokasi berikutnya, tetapi Jack memiliki beberapa keberatan dan akhirnya memutuskan untuk tidak pergi. Jack menunjuk lencana itu dan berkata, setelah menyelesaikan Killing Hall, lencana itu memberi saya beberapa informasi. Itu mengungkapkan beberapa kegunaan lencana itu. Jika Anda memilih untuk menemani saya ke medan perang Toman, Anda tidak akan dikirim secara acak ke tempat yang berbeda selama aku di sana. Lorraine membelalak tak percaya saat Jack membuat pernyataan itu. Dia tidak percaya betapa bergunanya lencana itu. Jika dia bisa dipindahkan ke lokasi yang sama dengan Jack, dia akan aman selama dia tidak bertindak gegabah dan Jack bersedia melindunginya. Kata-kata Jack mengisyaratkan kesediaannya untuk melindungi Lorraine, meskipun sebelumnya Lorraine telah menyinggung perasaannya. Lorraine hanya bisa penasaran. Dia tahu dia tidak memberikan kesan yang baik pada Jack, dan dia harus bersyukur bahwa Jack tidak menyakitinya. Tapi sekarang, Jack menawarkan perlindungan, melebihi ekspektasi Lorraine. Namun, Lorraine tidak bisa menyuarakan pertanyaannya. Akan sangat bodoh untuk berbicara. Jack dapat dengan jelas melihat pikiran Lorraine. Dia tersenyum dan berkata, ada beberapa hal yang ingin saya verifikasi. Anda akan berguna jika ikut dengan saya. Lorraine mengangkat alis, bertanya-tanya bagaimana dia bisa berguna. Dengan kemampuannya yang terbatas dan pikiran yang kurang aktif, dia akan puas jika dia tidak membuat masalah bagi Jack. Kegunaan apa yang mungkin dia miliki? Apakah Jack berencana menggunakannya sebagai umpan meriam jika perlu? Lorraine bergidik memikirkan hal itu, dan ekspresinya menegang. Jack memperhatikan reaksi Lorraine dan tertawa, berkata, jangan khawatir, saya tidak akan membahayakan Anda. Jika saya membawa Anda, saya punya alasan sendiri. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat memilih untuk tidak pergi. Keputusan ada di tangan Lorraine. Dia menemukan dirinya dalam posisi yang sulit. Bibirnya berkedut, dan dia merasa bertentangan. Meskipun dia belum lama mengenal Jack, dia telah cukup mengamati untuk mengetahui bahwa Jack bukanlah seseorang yang hanya peduli pada keuntungannya sendiri. Jack memiliki prinsip dan karakter yang baik. Selama Lorraine tetap dalam batasannya, seharusnya tidak ada masalah. Mart memandang Lorraine dan berkata, jika Anda tidak mempercayai Jack, maka jangan pergi. Keingintahuan Anda adalah satu-satunya alasan Anda ingin masuk. Saya pikir sebaiknya Anda melupakannya, mengingat keahlian Anda. Lorraine hampir membalas tetapi menyadari tidak ada gunanya berdebat pada saat itu. Setelah hening beberapa saat, Lorraine mengangguk dan berkata, aku percaya padamu, aku hanya perlu waktu untuk mengambil keputusan. Akan berbahaya di sana, dan keahlianku tidak akan banyak membantu. Namun, aku sudah membuat keputusan saya. Saya pasti akan pergi. Darnia adalah nama kota tingkat pertama, mirip dengan kota tingkat kedua kota Valet. Namun, hanya prajurit yang memasuki kota tingkat pertama yang tahu namanya. Berkat medan perang Toman, nama kota tingkat pertama, kota Darnia, telah diketahui semua orang. Bab 3890. Darnia, yang terletak di pusat dunia berputar, diselimuti energi sejati. Saat memasuki kota Darnia, pandangan seseorang akan tertutup sebagian oleh kabut yang diciptakan oleh energi sejati. Kota ini memiliki beberapa penginapan, tetapi mereka sangat berbeda dari penginapan di kota Valet. Ada jauh lebih sedikit orang di kota Darnia karena sangat sedikit yang bisa memasukinya. Di penginapan terbesar, dua pria tampan duduk saling berhadapan. Penginapan telah sepenuhnya dipesan oleh mereka berdua, dan tidak ada orang luar yang hadir selain laki-laki mereka sendiri. Siapapun yang melihat mereka akan langsung mengenali mereka karena ketenaran mereka. Mereka adalah dua prajurit yang menempati peringkat 5 besar di seluruh dunia berputar. Pria berjubah putih adalah Seymour Flynn, dan pria berjubah ungu yang duduk di hadapannya adalah Desmond Bain, yang setara dalam reputasi dan keterampilan. Kedua pria itu akrab satu sama lain. Meskipun mereka tidak berada di kamp yang sama dan bukan teman, mereka bekerja sama untuk saling menguntungkan.
Saat mereka mengobrol dan menyeruput teh, Seymour dengan tenang bertanya, apakah semuanya sudah siap? Desmond mengangguk, semuanya berjalan sesuai rencana. Berhasil atau tidaknya kita akan bergantung pada ini. Bahkan jika kita gagal, kita harus dekat. Seymour menyatakan keprihatinannya, dengan mengatakan mengumpulkan terlalu banyak semut di sekitar kita, tidak peduli seberapa kecilnya mereka, menimbulkan ancaman bagi hidup kita. Jika masalah ini terungkap, mereka tidak akan duduk diam. Mereka bahkan mungkin membalas dan menyebabkan masalah bagi kita. Desmond terbatuk dengan jijik, berkata, apakah mereka berani melawan? Siapa yang memberi mereka keberanian? Tetapi bahkan jika mereka melakukannya, apa yang bisa mereka capai? Apakah mereka akan menyerbu kota Darnia? Mereka semua adalah sampah yang tidak berharga. Petik 2. Mereka bahkan tidak bisa memasuki kota Darnia. Tidak peduli dari kota mana mereka berasal, area terlarang menempati sebagian besar ruang. Apalagi, waktu hampir habis sampai dunia berputar ditutup. Paling-paling, mereka akan berada di kota Valet. Selain itu, mereka tidak akan bisa mencapai banyak hal sejak awal. Lagi pula, menantang area terlarang akan sia-sia. Jika ada yang mencoba, mereka akan berubah menjadi abu, terlepas dari alasan atau statusnya. Bahkan kami tidak akan berani untuk menentang aturan dunia berputar. Seymour mengangguk, menganggapnya sebagai pengaturan terbaik. Bahkan jika orang lain ingin melawan, mereka tidak akan berdaya. Menyerang akan melanggar aturan Whirling World. Terlepas dari alasan mereka, siapapun yang melakukannya akan menjadi abu. Bahkan mereka berdua tidak berani menantang aturan. Desmond mencibir, hal terburuk yang bisa mereka lakukan adalah mengumpat dan berteriak. Mereka akan menjadi seperti tikus pasar, tidak lebih dari gangguan. Dan, tentu saja, kita tidak akan bisa mendengar mereka. Mereka bahkan tidak berani menyebut nama kita. Aku akan memastikan untuk terus mencermati. Jika ada yang menantang kehormatan kita, mereka akan menyesal masih hidup. Jika percakapan mereka terdengar, itu pasti akan memicu kemarahan. Seperti yang diklaim oleh prajurit reguler, mereka yang berada di atas menganggap orang lain tidak penting. Terlepas dari metode keji mereka yang menyebabkan kematian banyak orang tak bersalah, mereka bahkan tidak mentolerir kutukan. Siapapun yang berani menantang kehormatan mereka akan menjadi target mereka sampai mereka tersingkir. Seymour memutar cangkir tehnya, dan aromanya tercium di udara. Ekspresi Seymour tetap tenang. Tidak peduli seberapa serius masalah yang mereka diskusikan, dia jarang menunjukkan banyak emosi. Seolah-olah tidak ada yang bisa mengganggu Seymour. Desmond sudah terbiasa dengan sikap Seymour. Bagaimanapun, mereka sudah saling kenal selama beberapa waktu. Bersambung.